Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebijakan. Di sini, di kesempatan pada kali ini, saya akan mempresentasikan rencana tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa Berbasis Internet of Things menggunakan QR Code dinamis dengan validasi waktu dan lokasi. Nah, jadi topik ini saya pilih karena menurut saya sistem absensi itu terlihat sederhana, tapi somehow masih punya banyak celah, terutama dari sisi kejujuran dan efisiensi, dan absensi itu penting. At the end of the day, absensi itu penting, betul sekali, karena berkaitan langsung dengan kehadiran mahasiswa. Sebelum kita melanjutkan topik kita, perkenalkan dulu, nama saya Aditya Putra Wicaksana dengan NIM 25051204384. Saya mahasiswa kelas Teknik Informatika H angkatan 2024. Nah, kalau kita lihat kondisi di lapangan, sistem absensi masih banyak yang menggunakan metode konvensional seperti tanda tangan manual atau kartu. Masalahnya, metode seperti ini punya banyak kekurangan. Misalnya titip absen itu masih sering terjadi. Bahkan di beberapa kasus atau studi case, mahasiswa bisa absen tanpa benar-benar hadir di kelas. Nah, selain itu, proses pencatatan juga tidak efisien dan tidak real time. Dosen harus mengecek satu persatu, which is cukup memakan waktu dan tenaga. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang, especially di bidang Internet of Things, kita sebenarnya bisa membangun sistem yang lebih cerdas. So, saya mencoba menawarkan solusi berupa sistem absensi berbasis QR Code dinamis yang dilengkapi validasi waktu dan lokasi. At least, dengan pendekatan ini, kita bisa mengurangi potensi kecurangan yang selama ini terjadi atau marak terjadi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem absensi berbasis IoT menggunakan QR Code. Yang kedua, bagaimana membuat QR Code yang bersifat dinamis sehingga tidak bisa digunakan berulang kali. Yang ketiga, bagaimana menerapkan validasi waktu dan lokasi agar absensi lebih akurat. Dan keempat, bagaimana mengevaluasi kinerja sistem yang dibangun. So, fokus utama dari penelitian ini bukan hanya membuat sistem, tapi juga memastikan sistem tersebut benar-benar efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem absensi berbasis IoT yang lebih modern. Kemudian, mengimplementasikan QR Code dinamis sebagai metode utama dalam proses absensi. Selain itu, menerapkan validasi waktu dan lokasi sebagai bentuk pengamanan tambahan. Dan yang terakhir, melakukan analisis kinerja sistem. At the end of the day, tujuan utamanya adalah membuat sistem yang at least lebih baik dibanding metode konvensional yang ada sekarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, mengurangi praktik titip absen, which is salah satu masalah utama dalam sistem absensi. Nah, kedua, mempermudah dosen dalam melakukan monitoring secara real time. Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pencatatan data. Dan terakhir, bisa menjadi referensi untuk pengembangan sistem absensi yang lebih baik ke depannya. So, manfaatnya tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk dosen dan institusi. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah agar penelitian ini tetap terarah. Sistem hanya digunakan dalam lingkup kampus, menggunakan koneksi internet atau Wi-Fi. QR Code bersifat dinamis dan hanya berlaku pada sesi tertentu. Validasi lokasi penggunaan menggunakan GPS dari smartphone, dan sistem ini tidak membahas keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi kompleks. At least, untuk tahap awal, sistem ini berfokus pada implementasi dan fungsi dasar terlebih dahulu. IoT atau Internet of Things itu sendiri adalah
konsep di mana perangkat dapat saling terhubung melalui internet dan bertukar data secara otomatis. Dalam sistem ini, IoT digunakan untuk menghubungkan perangkat server dan pengguna. QR Code digunakan sebagai media identifikasi yang dapat dipindai menggunakan smartphone. Yang menjadi pembeda di sini adalah penggunaan QR Code dinamis di mana kode akan berubah setiap sesi. So, QR Code yang digunakan hari ini tidak bisa digunakan lagi di hari berikutnya. Selain itu, sistem ini juga menggunakan validasi waktu dan lokasi. Even jika QR Code dibagikan ke orang lain, belum tentu bisa digunakan karena harus lolos validasi lainnya. Which is membuat sistem ini lebih aman dibandingkan metode konvensional. Nah, secara umum, sistem ini dimulai dari dosen yang membuka sesi absensi. Kemudian sistem akan menghasilkan QR Code dinamis yang hanya berlaku dalam waktu tertentu. QR Code tersebut ditampilkan kepada mahasiswa. Mahasiswa kemudian melakukan scan menggunakan smartphone. Setelah scan di smartphone, sistem akan mengambil data, waktu, dan lokasi secara otomatis. Data tersebut dikirim ke server melalui internet. Kemudian server melakukan proses validasi, yaitu validasi QR Code, validasi waktu, validasi lokasi. Jika semua valid, maka absensi diterima. Jika tidak, maka ditolak. So, sistem ini tidak hanya bergantung pada satu faktor, tapi menggunakan beberapa layer validasi. At least, ini membuat sistem lebih robust atau tidak mudah dimanipulasi. Nah, dalam diagram sistem ini terdapat beberapa komponen utama. Mahasiswa melakukan scan QR Code menggunakan smartphone, kemudian data dikirim ke server memproses dan melakukan validasi, data disimpan ke database, dan dosen dapat memonitor hasilnya melalui dashboard. Nah, alur ini berjalan secara otomatis dan real time, which is membuat sistem lebih efisien dibandingkan metode manual. Teknologi yang digunakan antara lain ESP32 sebagai perangkat IoT, QR Code Generator untuk membuat kode dinamis, smartphone untuk scanning, GPS untuk validasi lokasi, database seperti MySQL atau Firebase, dan web dashboard untuk monitoring. Semua teknologi ini dipilih karena relatif mudah diimplementasikan dan at least cukup untuk membangun sistem yang fungsional. Nah, sistem ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, QR Code dinamis membuat sistem lebih aman. Kedua, validasi waktu mencegah absensi di luar jadwal. Ketiga, validasi lokasi memastikan mahasiswa berada di tempat yang sesuai. Dan keempat, sistem dapat dimonitor secara real time. So, at least sistem ini bisa significantly mengurangi celah kecurangan yang ada. Sebagai penutup, sistem absensi berbasis IoT menggunakan QR Code dinamis dengan validasi waktu dan lokasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif. Meskipun tidak bisa menjamin 100% bebas kecurangan. Namun sistem ini mampu mengurangi peluang tersebut secara signifikan. At the end of the day, tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan keakuratan, transparansi, dan efisiensi dalam proses absensi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.